Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perkembangan dan Sejarah Tafsir Budaya di Asia Tenggara. Islam telah menjadi agama mayoritas bangsa-bangsa Asia Tenggara atau populer disebut dengan ASEAN. Seminar masuknya Islam ke Indonesia pada tahun 1963 menyimpulkan bahwa Islam telah sampai di Indonesia pada abad pertama Hijriah dan langsung berasal dari Arab. Menyebut Indonesia dalam konteks ini tidak tertutup kemungkinan negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina Selatan, dan lain-lain juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda dari yang dialami Indonesia. Itu berarti Islam sudah berada di negara-negara ASEAN ini sejak 14 abad yang silam. Secara inklusif, begitu masuk Islam ke suatu wilayah, maka penafsiran kitab suci Al-Quran pun ikut masuk secara otomatis karena Islam tidak dapat dipahami tanpa penafsiran kitab sucinya. Apalagi bagi bangsa-bangsa non-Arab, seperti bangsa ASEAN ini. Mereka tidak mungkin memahami Islam tanpa menerjemahkan kitab suci itu ke dalam bahasa mereka. Terjemahan itu adalah salah satu bentuk penafsiran. Itulah salah satu faktor ulama mengapa penafsiran kitab suci ini selamanya tidak dapat terlepas dari Islam tersebut. Selanjutnya, sejarah perkembangan penafsiran Al-Quran di Asia Tenggara. Dalam hal ini, pemakalah mengambil di lokasinya yaitu di Tanah Melayu. Lahir, tumbuh, dan berkembangnya tafsir Al-Quran di Tanah Melayu tidak diketahui secara pasti kapan, tanggal, bulan, dan tahun berapa permulaan dilakukannya penafsiran Al-Quran oleh para ulama di wilayah ini. Tapi yang jelas dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, ialah penafsiran tersebut datang bersamaan dengan kedatangan Islam ke wilayah ini. Dilakukannya penafsiran tersebut merupakan suatu keniscayaan mutlak, karena masyarakat tidak mungkin memahami ajaran Islam tanpa penafsirannya. Dalam hal ini, ada beberapa model yang mereka terapkan, yaitu yang pertama, terjemahan dari mulut ke mulut atau syafahiyah. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu merupakan bentuk penafsiran yang pertama kali muncul di dunia Melayu. Itu berarti bentuk penafsiran yang dilakukan pada periode awal ini ialah sangat bersahaja dan singkat sekali, yakni dalam bentuk terjemahan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Melayu, yakni bahasa Melayu itu sendiri. Terjemahan yang diberikan pada periode awal itu jangan dibayangkan sebuah buku yang utuh sebagai layaknya buku-buku terjemahan Al-Quran yang kita saksikan sekarang. Tidak demikian, melainkan merupakan fragmentasi dari kumpulan ayat-ayat yang dipilih berdasarkan topik pembicaraan untuk bahan dakwah dan sekaligus untuk diajarkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan mereka. Jadi motivasi penafsiran Al-Quran pada periode awal ini bukan semata-mata menafsirkan kitab suci itu, melainkan lebih utama ialah untuk menyampaikan risalah atau ajaran Islam demi menyeru kepada mereka untuk memeluk agama Islam itu, dan sekaligus mengamalkannya dalam semua lini kehidupan. Metode yang kedua yaitu penafsiran melalui pembelajaran kitab-kitab tafsir Al-Quran. Dari pola terjemahan itulah kemudian pada pertengahan abad ke-17 Masehi berkembang melalui penelaahan terhadap kitab-kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran, baik yang klasik seperti karya ulama Timur Tengah seperti tafsir Al-Jalalain Al-Nasafi dan lain-lain, maupun karya ulama Nusantara seperti Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Singkil dari Aceh, Indonesia. Hal ini
terlihat dalam silabus pengajaran tafsir pada lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, maupun lembaga-lembaga pendidikan non-formal seperti majelis-majelis taklim, wirid-wirid pengajian, dan sebagainya. Metode yang ketiga yaitu penulisan kitab-kitab tafsir di tanah Melayu. Setelah belajar tafsir dari para ulama dan guru-guru tafsir, dan sudah pula membaca dan mempelajari kitab-kitab tafsir dari luar tanah Melayu, baik dari Timur Tengah maupun karya dari ulama Nusantara sendiri, maka mulailah para ulama di tanah Melayu menulis buku tafsir Al-Quran ataupun terjemahannya dalam masa Melayu. Karya yang mereka hasilkan cukup banyak, sebagaimana akan dikemukakan contohnya bersama pengarangnya yang sekaligus mereka adalah pelopor penafsiran Al-Quran di tanah Melayu, seperti tampak pada uraian berikut, yaitu pelopor tafsir Al-Quran di tanah Melayu. Di antara tokoh ulama yang mempelopori pengkajian tafsir di tanah Melayu ialah Syekh Abdul Malik Abdullah 1650 sampai dengan 1736. Nama lengkap beliau ialah Syekh Abdul Malik bin Abdullah bin Qahar, lebih dikenal dengan gelar Tok Pulau Manis. Gelar kehormatan ini diberikan kepada beliau sebagai penghargaan atas jasa-jasanya membuka Pulau Manis. Pondok yang paling awal didirikan ialah pada abad ke-17 Masehi, hasil pengembangan dari Patani atau Thailand Selatan, yang berinduk ke Sumatera Utara Aceh. Namun, struktur pembelajarannya tetap diilhami oleh Timur Tengah. Institusi pondok ini berkembang cukup pesat di tanah Melayu, bermula di Terengganu, didirikan oleh Syekh Abdul Malik Abdullah. Dengan demikian, pondok ini adalah perintis bagi sistem persekolahan tradisional atau di Indonesia disebut pondok pesantren di tanah Melayu yang diawali dari Terengganu, Kelantan ini. Syekh Abdul Malik sendiri adalah murid kandung dari Syekh Abdul Rauf Singkil Aceh, kemudian melanjutkan studinya ke Mekah dan Madinah. Ketika berumur 40 tahun, beliau pun kembali ke tanah kelahirannya, Terengganu, dan mendirikan pondok sebagai telah disebutkan. Di sela-sela kesibukannya memimpin pondok ini ialah beliau menyempatkan menyalin kitab Tarjuman Al-Musafid karya gurunya Syekh Abdul Rauf itu, awal surat Al-Kahfi sampai akhir surat Fatir. Kitab ini dipandang sebagai pelopor penulisan kitab tafsir di tanah Melayu. Di antara kitab-kitab tafsir yang diajarkan di pondok ini ialah Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Al-Baidawi, Tafsir An-Nasafi, Tafsir Al-Khazim, dan Tafsir Ruh Al-Ma'ani. Dua, aspek metode penafsiran. Dari 4 metode penafsiran yang berkembang di dunia Islam, ternyata di wilayah ini hanya satu metode yang mereka terapkan, yaitu metode analitis atau tahlili. Jadi, diterapkannya metode analitis bukan maunya mufassir, melainkan kondisi audiens atau masyarakat yang memaksanya. Itulah bedanya di masa Nabi Muhammad SAW, kondisi para sahabat sebagai bangsa Arab asli tidak menghadapi kesulitan memahami Al-Quran karena kitab itu diturunkan dalam bahasa dan budaya mereka. Jadi pada umumnya mereka memahaminya dengan baik. 3. Aspek corak penafsiran. Aspek ketiga ini lebih banyak berkaitan dengan kecenderungan sang mufassir
dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jika diamati, penafsiran di tanah Melayu tampak yang berkembang hanya corak umum, sementara dua corak lainnya tidak, corak khusus dan corak kombinasi. Tidak berkembangnya kedua corak tafsir ini membuktikan bahwa para mufasir di wilayah ini belum ada yang mengkhususkan kajian tafsirnya pada suatu disiplin ilmu tertentu, tapi semuanya bersifat umum. Padahal corak khusus dan kombinasi itu cukup berperan dalam pembinaan masyarakat pada umumnya. 3. Bentuk, metode, dan corak pengajaran tafsir di tanah Melayu. 1. Aspek bentuk penafsiran. Terlihat nyata pada produk penafsiran yang ditemukan di wilayah ini semuanya berdasarkan pada pemikiran rasional. Namun, yang perlu ditegaskan di sini ialah bahwa penafsiran tafsir yang diaplikasikan dan dikembangkan di sini pada umumnya masih dalam batas-batas yang makbullah. Artinya, penafsiran yang mereka hasilkan itu secara umum tidak ada yang keluar atau menyeleweng dari alur penafsiran yang benar. Fakta itu menjadi bukti yang valid bahwa penafsiran yang mereka lakukan selalu berpijak di atas prinsip-prinsip penafsiran yang benar, yaitu rasional, objektif, dan argumentatif. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 7. Apabila ada yang salah, kami minta maaf. Dan semoga video yang kami buat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Aspek metode penafsiran. Dari 4 metode penafsiran yang berkembang di dunia Islam, ternyata di wilayah ini hanya satu metode yang mereka terapkan, yaitu metode analitis atau tahlili. Jadi, diterapkannya metode analitis bukan maunya mufassir, melainkan kondisi audiens atau masyarakat yang memaksanya. Itulah bedanya di masa Nabi Muhammad SAW, kondisi para sahabat sebagai bangsa Arab asli tidak menghadapi kesulitan memahami Al-Quran, karena kitab itu diturunkan dalam bahasa dan budaya mereka. Jadi pada umumnya mereka memahaminya dengan baik. 3. Aspek corak penafsiran. Aspek ketiga ini lebih banyak berkaitan dengan kecenderungan sang mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jika diamati, penafsiran di tanah Melayu tampak yang berkembang hanya corak umum, sementara dua corak lainnya tidak, corak khusus dan corak kombinasi. Tidak berkembangnya kedua corak tafsir ini membuktikan bahwa para mufasir di wilayah ini belum ada yang mengkhususkan kajian tafsirnya pada suatu disiplin ilmu tertentu, tapi semuanya bersifat umum. Padahal corak khusus dan kombinasi itu cukup berperan dalam pembinaan masyarakat pada umumnya.